Selamat malam pemirsa, informasi petang kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Bersama saya Rafika, inilah informasi selengkapnya. Beberapa bulan yang lalu, pandemi COVID mulai mempengaruhi harga, khususnya perlengkapan kesehatan, serta terhadap dolar Amerika Serikat yang melemahkan mata uang Indonesia. Bahkan, mata uang Indonesia sempat menyentuh angka 16.300 per dolar Amerika Serikat. Tentu nilai ini merupakan nilai yang terburuk selama 2 tahun terakhir. Lantas, penyebab apa yang menyebabkan rupiah semakin takluk oleh kejayaan dolar di negeri Paman Sam ini? Dan bagaimana dampak pelemahan nilai tukar rupiah ini terhadap perekonomian Indonesia dan masyarakat? Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung di samping saya seorang ahli ekonomi, Aisyah Muhammad. Kalau bicara tentang pelemahan rupiah saat ini, tentu ada kaitannya dengan kebijakan The Fed Bank Sentral Amerika Serikat. Nah, seperti yang kita tahu sudah menaikkan 3 kali suku bunganya. Menurut Mbak Mala sendiri sebagai ahli ekonomi, apakah Anda bisa menjelaskan secara singkat tentang pelemahan rupiah ini dan adakah langkah dari Bank Sentral Indonesia sendiri untuk menanganinya? Baik, dalam pandemi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan yang ada di global juga kan. Hal ini juga bakal berdampak di perekonomian dunia. Ketinggalan juga Indonesia juga berdampak. Nah, kebijakan apa sih yang diambil oleh BI ini? Salah satunya itu dengan menurunkan BWM valuta asing atau biro wajib minimum sebesar 400 bps. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan likuiditas falas perbankan. Hal ini juga Bank BI juga melakukan injeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah yang besar untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional. Sampai 15 Desember 2020 lalu, BI telah melakukan injeksi likuiditas sekitar 694,87 triliun yang dilakukan antara lain melalui pembelian SPN dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas perbankan dengan repo SPN, swap falas, serta penggunaan GM rupiah hingga sebesar 300 rupiah. Bisa disimpulkan dari kesimpulan Mbak Mala tadi, Bank Sentral dari Indonesia menggerakkan kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional serta mendukung stabilitas sistem keuangan Indonesia. Kalau dari Mbak Mala sendiri nih, apa sih pendapat Mbak Mala tentang langkah yang diambil Bank Sentral Indonesia ini? Apakah dia sudah tepat untuk menangani gejolak perekonomian Indonesia di kedepannya? Menurut pendapat saya, kebijakan BI yang telah diambil BI ini sudah tepat karena kebijakan ini tuh tidak hanya mengatasi permasalahan dalam jangka pendek saja, tapi juga bisa dalam jangka panjang, yaitu dengan mendukung pemulihan ekonomi. Salah satunya yaitu dengan fokus koordinasi kebijakan diarahkan pada mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam penyaluran kredit atau pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha. Seperti saya jelaskan tadi yang mengenai BWM pada sektor-sektor prioritas. Baik, senang sekali berbincang sedikit dengan Anda, Mbak Mala. Mari kita beralih ke hal yang lain. Dengan adanya nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika Serikat, tentu saja ini bukanlah berita yang baik bagi perekonomian Indonesia. Di tengah gejolak ekonomi global yang sedang terjadi, tentu akan berdampak pada masyarakat, yang menyebabkan kepanikan serta kekhawatiran jika krisis moneter akan terulang kembali. Untuk mengetahuinya kondisi terkini, sudah bergabung rekan saya, yakni Ririn Sijabat di lapangan. Apakah Anda bisa mendengar? Baik, terima kasih kepada Mbak Rafika. Saya Ririn Sijabat. Di sini saya sedang bersama dengan Bapak Tommy dan salah satu mahasiswa yaitu Kak Arif. Kita tahu beberapa waktu terakhir ini telah terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Sebelumnya, apakah Bapak Tommy dan Kak Arif mengetahui apa itu nilai tukar? Ya, saya mengetahui. Menurut Bapak sendiri, apa sih nilai tukar itu? Nilai tukar itu harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Nah, menurut Bapak Tommy sendiri, bagaimana pendapat Bapak terhadap nilai tukar yang sedang melemah? Apakah Bapak khawatir tentang hal tersebut dan apakah hal tersebut memiliki dampak kepada Bapak? Ya, saya khawatir dan hal tersebut memiliki dampak terhadap saya. Khawatirnya karena saya seorang pegawai kantoran. Nah, saya takut kalau saya di PHK dari kantor saya karena lagi posisi pandemi ini. Nah, kalau dampaknya itu sama sih seperti orang-orang lain.
mana harga barang yang terus naik, terus harga biaya hidup yang terus naik dari hari ke hari, membuat saya susah payah untuk mengatur ulang keuangan saya. Nah, bagaimana sih harapan Bapak ke depannya? Harapan saya ke depannya itu semoga perekonomian negara ini cepat pulih dan berharap supaya pemerintah mengambil kebijakan yang tepat untuk itu. Baik, terima kasih Bapak Tommy. Sekarang saya akan beralih kepada Kak Arif. Kak Arif, gimana sih tanggapan Kakak terhadap nilai tukar yang sedang melemah saat ini? Untuk perubahan nilai tukar rupiah sangat mempengaruhi saya sebagai mahasiswa dalam hal biaya pendidikan dan biaya kehidupan. Karena biaya pendidikan dan biaya hidup saya akan semakin tinggi. Gimana sih? Apakah Kakak khawatir nggak sih buat nilai tukar kita yang lagi melemah? Dan gimana sih harapan Kakak? Untuk kekhawatiran sih ada, karena pasti perubahan nilai tukar itu pasti memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap suatu perekonomian negara. Dampak yang saya rasakan saat ini sebagai mahasiswa, inflasi yang sangat tinggi. Karena jika inflasi sangat tinggi, semua biaya hidup saya akan semakin tinggi, dan harapan saya sih semoga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi nilai tukar rupiah yang melemah. Baik, terima kasih kepada Bapak Tommy dan Kak Arif. Demikian wawancara singkat dari saya dan narasumber. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Rafika di studio. Baik, mungkin berakhirnya dari laporan rekan kerja saya akan menutup berita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.